pelajaran selanjutnya kita masuk dalam judul P5, proyek penggunaan penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk selanjutnya tujuan bisa dilihat di depan. Berdasarkan panduan pengembangan proyek pembuatan profil pelajar Pancasila oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau P5, diharapkan dapat menginspirasi siswa untuk berkontribusi bagi lingkungan sekitarnya. Untuk pengumuman P5 bertujuan menjadi sarana optimal dalam mendorong peserta didik menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter serta berperilaku sesuai nilai-nilai
membuat mengolah sampah. Ini di sini ada sampah-sampah yang kita pilih kemarin seperti botol. Nanti plastik atau sampah-sampah yang ada di tempat kalian itu gunting bisa dimasukkan ke botol ya. Bisa dimasukkan ke botol, nanti kita gabungkan jadi satu, kita sulasi agar bisa menjadi manfaat. Bisa dibuat seperti fungsi dan lain sebagainya. Yuk sekarang sudah paham ya? Nah, sekarang kita mulai mengerjakan. Kasih waktu berapa menit? 10 menit ya? Ya, 5 menit. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan, tepuk jempol ya, tepuk jempol ya. 1, 2, 3. Tepuk jempol, jempol, Nah, terima kasih. Kembali ke tempat masing-masing. Sekarang dilanjutkan kelompok 2 ya. Yuk, langsung masuk ke kelompok 2. Betul ya? Betul ya? Nah, yuk kita kasih tepuk juga biar kita semua makan jatuh. 1, 2, 3. tepuk jempol, 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 1. Nah, terima kasih. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Anak-anak sudah paham semua ya? Kalau sudah paham, kita kembali ke tempat semula. Tempat duduknya kita kembali semula. Ayo. Tempat duduknya diubah dulu. Tidak boleh dibuang sembarang. Sisa-sisa tadi kita kumpulkan jadi satu, nanti kita buang ke tempat sampah. Untuk yang selanjutnya bisa dilihat ke depan, saya terangkan sedikit pengertian sampah. Jelas ya? Jelas. Kita sambil kita simak. Pengertian sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat, berupa zat organik atau non organik, bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai, yang dianggap tidak berguna lagi, terlihat ya, tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan sekitar. Untuk selanjutnya macam-macam sampah atau yang pertama sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup dan mudah terurai secara alami, seperti sisa makanan, daun-daunan dan kotoran ya. Untuk selanjutnya sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati dan sulit terurai secara alami, seperti plastik, kertas, dan logam.
seperti yang kita kumpulkan kemarin. Untuk selanjutnya, upaya kita untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Pemanfaatan kembali atau adalah kegiatan menggunakan kembali sampah untuk tujuan yang sama atau tujuan yang berbeda. Pemanfaatan kembali ini dapat mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dan membantu menghemat sumber daya alam. Untuk selanjutnya, cara mengurangi sampah di sekolah, terutama di sekolah kita. Yang pertama, siswa membawa bekal makanan sendiri untuk mengurangi sampah plastik dan meminimalisir limbah makanan. Yang kedua, siswa memilah sampah di sekolah dan mengolahnya secara terpisah sesuai jenis sampahnya seperti yang kita lakukan sekarang. Lanjutan. Sekarang sudah paham ya? Nah, sekarang kita ada tugas mandiri kita kerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh kelompok. Nah, yuk saya bagikan. Sudah dikerjakan sendiri-sendiri. Mulai. Kalau sudah selesai. Semua ya anak? Sekarang saya terangkan sedikit tentang sampah-sampah tadi. Kita bisa, yang kita pelajari hari ini itu bisa kita lakukan di rumah atau bisa diajarkan kepada adik-adik. Agar apa? Mengurangi limbah yang namanya sampah. Berarti sudah paham ya? Nah, sudah paham. Terus bagaimana cara mengurangi sampah kertas? Nah, itu seperti yang kita lakukan sekarang ini. Manfaatkan sumber belajar digital untuk mengurangi penggunaan kertas dan mendukung keberlanjutan agar apa? Kampung kita terbebas dari sampah, banjir dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja pelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di lingkungan kita, terutama di sekolah kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan barokah.
Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang dapat Pak Koi sampaikan. Apabila ada kurangnya, Pak Koi minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.